نتوسل بالحبابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Abi Fatih, semoga para sahabat tetap sehat walafiat dan semoga bisa menyongsong Ramadan ini dengan keadaan yang sehat walafiat dan juga siap dalam melakukan beribadah puasa, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Abi Fatih, kali ini kita akan membahas masalah syarat-syarat puasa dan juga rukun-rukunnya insyaallah. Akan tetapi sebelum kita membahas ini secara detail, sayangnya kita mengetahui apa itu syarat, apa itu rukun, dikarenakan supaya kita lebih gampang atau lebih mudah dalam memahami apa yang kita ulas nanti. Syarat adalah sesuatu yang harus tercukupi sebelum dia melakukan ibadah, dan syarat ini harus sampai tuntas melakukan ibadah. Dalam artian syarat ini harus terpenuhi sebelum melakukan ibadah, dan syarat ini harus tetap ada walaupun ibadah itu sudah selesai, atau syarat ini harus istimror, harus terus sampai ibadah itu selesai. Syarat ini harus tetap ada. Contohnya seperti dalam bab puasa ini, contohnya seperti Islam sebelum melakukan ibadah sudah harus ada, karena syarat sah dan syarat wajibnya melakukan puasa adalah agama Islam. Dan agama Islam ini harus terus sampai ibadah puasa kita selesai, orang tersebut harus tetap Islam. Itu yang dinamakan syarat. Sedangkan rukun, apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang menjadi komponen ibadah itu sendiri. Contohnya dalam bab puasa ini seperti niat. Niat adalah termasuk bagian dari puasa. Jadi bedanya syarat, kalau syarat harus ada sebelum melakukan ibadah, kalau rukun itu termasuk ibadah. Para sahabat Abi Fatih, kita akan membahas masalah syarat sahnya puasa. Apa itu syarat sahnya puasa? Yakni jikalau kita sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka puasa kita sah, puasa kita diakui kebenarannya oleh syariat. Itu yang dinamakan syarat sahnya, syarat absahnya puasa Ramadan. Hal ini ada 4 perkara. Yang pertama adalah Islam, harus beragama Islam. Jadi sebelum dia melakukan puasa Ramadan, dia juga harus Islam. Harus Islam, dan apabila di pertengahan puasa dia sampai murtad, walaupun sebentar saja, maka hukum puasanya batal. Ini sangat penting sekali, hal-hal yang menyebabkan murtad insyaallah pada konten-konten yang akan datang. Insyaallah akan kita bahas apa saja yang menyebabkan murtad. Yang nomor 2 adalah al-aqlu, mempunyai akal sehat, tidak gila. Apabila dia melakukan puasa, kok dia sempat gila walaupun sebentar saja, maka hukumnya batal puasanya, tidak sah. Berbeda dengan pingsan ataupun mabuk. Nanti kita bahas masalah itu pada bab perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang nomor 3, syarat sahnya puasa adalah suci dari haid dan juga nifas selama 24 jam mulai dia berpuasa sampai nanti berbuka puasa, dia harus suci dari haid ataupun dari nifas. Jikalau dia haid di pertengahan siang, di pertengahan puasa, maka puasanya batal. Puasanya batal. Akan tetapi walaupun puasanya orang yang haid batal, itu tetap disunahkan untuk tidak makan minum sampai waktunya berbuka puasa. Yang nomor 4, para sahabat Abi Fatih, syarat sahnya ini adalah mengetahui waktu berpuasa. Hal ini untuk zaman sekarang ini tidak perlu repot bagi kita masyarakat bawah, bahwasanya kita tidak perlu untuk hilal, tidak perlu untuk hisab, cukup kita mengikuti apa yang telah diumumkan oleh pemerintah. Karena hal ini pemerintah sangat hati-hati dengan mengumpulkan beberapa ormas untuk menentukan kapan waktunya berpuasa. Dan kita sebagai masyarakat biasa cukup mengikuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada di negara kita, Indonesia.
Itulah syarat-syarat sahnya puasa. Para sahabat Habibati, yang selanjutnya adalah syarat wajibnya puasa. Hal ini mempunyai pengertian bahwasanya orang yang memenuhi persyaratan ini maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam, maka setiap orang Islam wajib berpuasa Ramadan. Yang kedua adalah taklif, orang yang baligh akil, orang yang sudah baligh. Baligh ini bisa ditentukan pertama bagi anak perempuan yang umur 9 tahun kurang 16 hari mengeluarkan darah haid, maka dia sudah dihukumi baligh. Atau dia umur 10 tahun, perempuan dan laki-laki tapi sudah mimpi basah, maka ini juga dihukumi haid, dihukumi baligh. Dan atau umur 15 tahun bagi perempuan atau laki-laki yang tidak mimpi basah ataupun yang perempuan tidak haid, maka itu tanda-tanda baligh. Sedangkan syarat wajib puasa yang nomor 3 adalah mampu menjalankan puasa. Mampu menjalankan puasa. Hal ini dibagi menjadi 2. Kemampuan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama secara fisik. Fisiknya mampu melakukan berpuasa Ramadan. Maka orang tua jumbo, orang yang sakit parah, sakit kritis, tidak wajib untuk melakukan puasa. Yang nomor 2, kemampuan ini dilihat dari syar'i, dari agamanya. Kalau perempuan kok tidak haid dan juga tidak nifas, maka dia dihukumi mampu. Tapi sebaliknya, jikalau dia haid atau nifas, maka dihukumi tidak mampu melakukan puasa. Niki secara syariat. Dan yang nomor 4 adalah sehat. Orang yang sehat maka wajib melakukan puasa, sedangkan orang yang sakit tidak wajib melakukan puasa. Tapi orang sakit ini tidak semuanya orang yang sakit tidak wajib melakukan puasa, akan tetapi sakit ini ada kriteria. Menurut ulama fikih, orang yang sakit ini tidak wajib melakukan puasa, yakni yang khauful halak, yang takut akan kematian. Dalam artian dia sakit, kalau dia puasa takut mati. Pertama. Yang kedua, lama sembuhnya. Jadi kalau dia puasa, maka sakitnya akan lama untuk disembuhkan. Dan yang nomor 3, makin parah sakitnya. Jikalau dia puasa, maka sakitnya makin parah. Dan ini ditentukan semuanya, khawatir mati atau lambat sembuhnya atau makin parah sakitnya ditentukan oleh tabib, oleh dokter. Jadi dokter yang tahu jikalau dia tidak diasupi makanan maka akan begini akibatnya. Maka kalau orang yang sakit seperti itu mempunyai kemungkinan seperti itu, maka tidak wajib melakukan puasa. Yang nomor 5, syarat wajibnya melakukan puasa Ramadan adalah tidak bepergian. Jadi dia tinggal di rumah, tidak berpergian. Bagi para orang-orang, saudara-saudara kita yang berpergian, yang mana bepergiannya itu sangat jauh, minimal 82 km. Kalau dia bepergian sejauh 82 meter, maka hukumnya dia tidak wajib melakukan puasa. Tidak wajib melakukan puasa. Dikarenakan jarak itu adalah jarak yang dibolehkannya jamak atau qashar sholat. Jadi saya ulangi lagi, syarat wajib yang nomor 5 adalah tidak bepergian. Jikalau dia bepergian, bepergiannya itu jauh sejarak 82 km minimal, maka baginya tidak wajib menjalankan puasa. Baik bagi orang yang sakit tadi yang tidak wajib melakukan puasa, ataupun orang yang bepergian tidak melakukan puasa, akan tetapi dia atau mereka disyaratkan di dalam tidak berpuasanya, di dalam dia makannya, dia harus niat menjalankan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dia langsung makan tanpa niat apa-apa, dikarenakan menurut ulama harus ada pembeda antara makan biasa dengan makan yang dipermudah atau diperbolehkan oleh syariat.
Para sahabat Fatih, itulah syarat-syarat wajib berpuasa. Insya Allah semoga dimudahkan untuk memahaminya. Dan yang terakhir,